Perkenalkan, nama saya Muhammad Firmansyah dari kelas Komunikasi Antar Budaya C dengan NIM 2022-041065. Kali ini saya akan membawakan materi tentang materi pertama tentang pengertian komunikasi antar budaya. Oke, mengapa kita harus mempelajari komunikasi antar budaya? Yang pertama itu, lihat sekelilingmu, apakah semua berasal dari daerah yang sama? Apakah mereka mirip dengan Anda? Pernahkah Anda merasa tidak nyaman bertemu dengan orang baru? Nah, alasannya itu yang pertama adalah globalisasi, teknologi, dan perdagangan internasional, serta konflik dan keamanan internasional. Yang berikutnya adalah, apa itu komunikasi antar budaya? Komunikasi antar budaya terjadi ketika suatu anggota budaya menghasilkan pesan untuk dikonsumsi oleh anggota budaya lain. Komunikasi antar budaya melibatkan interaksi antara orang-orang yang persepsi budaya dan sistem simbolnya cukup berbeda untuk mengubah peristiwa komunikasi. Nah, berikutnya ada soal tentang dominant culture dan co-culture. Nah, dominant culture dan co-culture ini, dominant culture deh. Dominant culture itu dari namanya aja sudah dominan, yang berarti lebih dominan. Contohnya di Indonesia ini yang dominan itu seperti orang-orang Muslim. Nah, co-culture-nya itu seperti contohnya orang-orang yang tinggal di Pantai Indah Kapuk, orang-orang Cina yang tinggal di Pantai Indah Kapuk, itu contohnya dominant culture dan co-culture. Nah, berikutnya, apa itu budaya? Budaya merupakan seperangkat elemen objektif dan subjektif buatan manusia yang di masa lalu telah meningkatkan kemungkinan bertahan hidup dan menghasilkan kepuasan bagi para peserta dalam ekologi, dan kemudian dibagi di antara mereka yang dapat berkomunikasi satu sama lain karena mereka memiliki bahasa yang sama dan mereka tinggal di tempat dan waktu yang sama. Itu menurut Triandis. Fungsi dasar kebudayaan yaitu untuk meningkatkan adaptasi anggota budaya terhadap ekologi tertentu dan mencakup pengetahuan yang perlu dimiliki masyarakat agar dapat berfungsi secara efektif dalam lingkungan sosialnya. Itu menurut Triadi. Unsur kebudayaan ada sejarah, agama, nilai-nilai, organisasi sosial, dan bahasa. Ciri-ciri kebudayaan, budaya itu dipelajari, dibagikan, diturunkan dari generasi ke generasi, berdasarkan pada simbol dinamis, sistem yang terintegrasi. Mempelajari komunikasi antar budaya itu merupakan keunikan individu, stereotip, objektivitas, komunikasi, sama komunikasi itu bukan obat dari semua masalah. Nah, itu untuk yang nomor 1. Buat yang nomor 2-nya itu pertanyaannya, jelaskan atau ceritakan permasalahan komunikasi yang pernah dialami yang terkait dengan adanya perbedaan. Oh iya, saya pernah waktu itu pulang ke kampung saya, yaitu di daerah Jawa, Surabaya. Saya kan sudah lama tinggal di Jakarta ini ya. Jadi saya dengan pembawaan yang sudah saya jalani yang di Jakarta ini, saya bawa sampai ke Surabaya. Nah, sampai sana tuh saya ditegur sama nenek saya gitu. Jadi nenek saya di sana bilang kayak, apa yang saya lakukan biasa dilakukan di Jakarta ini tidak sopan. Kayak misalkan saya ngomong dengan bahasa saya dengan kayak misalkan lu gua ke orang yang lebih tua. Di Jakarta kan biasanya kan itu kayak fine aja gitu kan. Nah, cuman di Surabaya ini nggak sopan. Jadi kayak mereka lebih apa ya, jatuhnya tuh kayak di Jakarta sama di Jawa itu tingkat kesopanannya tuh sangat beda gitu loh. Kalau di Jawa tuh harus kayak lebih sopan lagi, lebih memikirkan lagi kesopanan terhadap orang yang lebih tua. Meskipun sepantaran, katanya sepantaran, walaupun beda 2 tahun 3 tahun, tapi kita harus lebih sopan lagi. Nah, bagaimana menangani masalah? Nah, cara saya menangani masalah yang terjadi di kampung saya Surabaya itu, jadinya saya kayak banyak nanya sama nenek saya. Jadi kayak saya nanya, "Nek, apa ya kalau misalkan saya ngomong kayak gini sopan nggak ke orang?" Nah, terus ya jatuhnya sih saya harus bisa beradaptasi sih sama lingkungan yang ada di sana. Karena kalau misalkan saya nggak adaptasi, jadinya saya kayak apa ya, kasarnya tuh saya nggak mau beradaptasi sama lingkungan tersebut, atau jatuhnya saya nggak mau belajar sopan lah di kampung orang gitu. Mungkin itu saja ya dari kuis ini. Jadi saya Muhammad Firmansyah telah menjawab soal kuis mata kuliah komunikasi antar budaya sebaik mungkin
semampu saya dan apa yang saya jawab sesuai dengan apa yang saya pahami. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang.